Karena kalau misalkan yang masuk live di kita pasti ketar-ketir aja lihat harganya gitu. Nah dulu pernah di live aku tuh rame banget yang komen kayak, wah ketar-ketir banget nih dompet aku, ketar-ketir harganya kayak gitu, kayak pengen check out banget gitu loh. Karena kan dahsyat ya kan promonya kalau di kita. Tapi kalau saya pakai live harga pabrik dong ya. Oh ya benar. Kalau nggak pabrik nggak dijualin gitu ya. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Nah saat ini saya bakal dapat bintang tamu yang keren banget nih ya. Teman-teman pasti udah yang sering lihat di TikTok pasti udah tahu nih ya. Ini Cici Ketar-Ketir. Dan ini yang sering live-nya ya. Betul, yang sering depan kameranya sih. Wah. Kalau untuk konten backstage-nya kalau banyak-banyak. Ya aku yang bikin konten, Koko yang nge-live. Oke, tapi mungkin boleh diceritain background story-nya dulu sebelum jadi content creator kayak gimana sih kok? Dulu kebetulan aku sebenarnya seller ya, dan aku punya toko di Tanah Abang. Terus karena COVID itu akhirnya kita tutup lah istilahnya kan, tutup untuk offline-nya, dan kita coba main ke online. Dan pas awal merintis online itu, kita coba pertama awalan di Shopee kan. Di Shopee ya. Dan istriku sekalian bikin konten tuh buat pasarin produknya di TikTok sebenarnya. Yeah. Nah dari Shopee itu aku sempat ikut kelas Om Botak juga. Wah. Itu pas awal banget sih aku ceritain kayak aku kan ngerti Shopee. Jadi aku butuh kayak kelas nih yang bisa bimbing aku seenggaknya sampai aku lumayan tahu lah gitu lah. Yeah. Akhirnya aku coba join ke Om Botak. Dan itu lumayan berguna banget sih buat aku yang kayak bener-bener gak paham sama sekali ya. Jadi sampai bisa iklan, terus sampai ada penjualan gitu. Itu berguna sekali. Berarti itu waktu awal-awal 2020 kali ya? Betul, pas COVID itu. Dari 2020 ke sini perjalanannya gimana tuh jadi? Nah, jadi dari 2020 itu karena dia emang bikin dasarnya konten di TikTok ya, dan dia cuma review-review barang, dia soft selling di TikTok. Nah, kebetulan pas TikTok itu di 2021 ya nggak salah. Nah, dia baru buka keranjang kuning kan buat belanja. Yeah. Nah, dari situ dia ditawarin kebetulan dari tim TikToknya buat cobain nih fitur baru dari mereka buat ada keranjang buat jualan. Dari situ kita coba, jualannya pun bukan yang berat-berat ya, kayak mulai dari jual tisu yang dipakai sehari-hari kayak pisau, kayak masker. Dulu dia masih full kreator sih, jadi aku masih jualan di Shopee gitu, jadi seller. Paling itu. Terus akhirnya berjalan sampai sekarang sih kita lumayan sih besar di TikTok ya. Tapi kalau tipsnya buat dari seorang seller akhirnya bisa jadi content creator, tipsnya gimana tuh? Yang pertama itu balik lagi ke pilihan ya sebenarnya. Kalian mau jadi seller pun nggak apa-apa, mau jadi kreator pun nggak apa-apa. Cuma pas waktu itu aku lihat kayak peluangnya, opportunity-nya tuh lebih besar jadi kreator. Jadi dari penghasilannya pun lebih besar di kreator. Akhirnya aku mutusin buat tutup seller aku full jadi konten kreator sama istri sih gitu. Jadi kalau untuk ke kreatornya mungkin kamu harus banyak bikin konten ya. Kayak kamu tuh gimana biar kamu pelajarin mungkin kreator senior kamu, atau kamu lihat kreator yang lain, kamu ikutin, terus kamu lihat cara mereka jualan tuh seperti apa, sepertinya itu. Berapa banyak konten yang harus dibikin atau berapa jam live sih sehari? Ini balik lagi ke ini ya, ke brutal kayak gimana tuh biasanya? Kalau aku jujur aku nggak main brutal sih. Nggak main brutal? Nggak main brutal. Berarti main kualitas? Main kualitas, bisa dibilang main kualitas sih. Karena kita live pun, kita nggak lama-lama sebenarnya, kayak sehari paling live 4 jam, sisanya dilanjutin co-host. 4 jam berarti nggak lama ya? Nggak lama. Yang lama itu 12 jam gitu. Kita pernah malah live 24 jam di TikTok. Wow. Berarti pakai shift-shiftan sih. Nah, kalau buat live dan konten itu sebenarnya balik lagi ke personal kalian dan ngejarnya kemana kan. Kalau mau brutal pun, menurut aku nggak salah, itu kan mungkin jalannya seperti itu kan. Kalau kamu mau ke kualitas juga boleh gitu. Kalau untuk konten-kontennya ya mungkin ikutin yang lagi viral, atau mungkin ada kreator yang kayak, wah ini kayaknya lumayan mirip jalan kita nih, mungkin bisa ditiru-tiru, tapi dibedain ya, jangan sama persis. Nah, kreatifnya. Kalau seorang content creator, ini kan sebenarnya kayak punya bisnis, atau jadinya ini kayak self-employed sih sebenarnya. Jadi kayak profesi sendiri gitu. Kalau sekarang sih jadi profesi ya. Jadi profesi? Iya. Ini sesuatu yang lo bisa tinggalin terus lo pergi jalan-jalan ke Eropa nggak sebulan gitu misalnya? Sebenarnya bisa, cuma tetap butuh di maintenance kan. Kayak kita nih hadir di sini, itu tetap ada yang nge-live-in sebenarnya. Oke. Kayak co-host aku gitu. Ya. Jadi itu bisa jadi ini sih, profesi juga.
Kebetulan kita bukan full content creator ya, kita lebih ke affiliate sebenarnya. Jadi kita kreator affiliate lah. Berarti kalau affiliate hari ini kesini pun masih dapat duit dari video-video yang lama. Betul. Kalau video keranjang kuningnya tetap ada yang check out. Jadi nggak harus live setiap hari lah untuk dapetin income dari sini. Betul. Itu benar. Kalau menurut Om Sandi nih ya, masih bisa nggak sih teman-teman yang mulai dari nol untuk jadi kreator saat ini? Kan yang mau jadi afiliator saat ini banyak banget. Betul. Nggak menutup kemungkinan sih ya, karena itu kan balik lagi ke kayak kalian tuh gimana buat ngembangin kreator, sisi kreatif kalian tuh seperti apa sebenarnya. Kayak yang mulai dari baru juga banyak, dan yang berhasil dari sekarang juga banyak gitu loh. Jadi peluangnya masih ada banget sih. Nah kalau menurut Cece nih ya, apa sih plus minusnya jadi kreator? Plus Kalau minus. mungkin urusan sama keluarga, kalau soal duitnya pastilah ya, kalau udah sukses pasti kan semuanya manis ya. Iya, Tapi bener. plus minusnya apa sih waktu merintis dulu atau sekarang? Merintis tuh menurut aku paling susah di konsisten sih. Konsisten? Iya, konsisten. Kan kalau misalkan kita seller dulu mungkin konsistennya beda ya sama kreator gitu loh. Fokusnya beda gitu. Kalau konsistennya di kreator tuh kamu harus bener-bener kamu yang kalau dulu ya itu zaman aku handle itu jam tuh penting banget. Kalau pagi terus, siang terus, malam terus kayak gitu, harus konsisten gitu. Karena kan kita di awal sampai kenal kita sih ya kan, dan kita harus banyak muncul di layar seperti itu. Dan kita harus konsisten terus, mau sakit pun, mau apapun, capek atau apapun yang terjadi, kita tetap harus tampil kayak gitu. Konsisten tuh buat aku yang paling berat, karena di awal aku lihat semua orang tuh tumbangnya di konsisten gitu. Berapa lama konsistennya sampai akhirnya baru jadi gitu kolamnya? Setahun. Iya, konsisten terus. Itu video sama live tuh konsisten. Lu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun 2021 awal sampai sekarang. Kayak video aku nggak pernah bolong. Aku nggak pernah bolong sehari pun, kayak meskipun aku sakit, mungkin ada badai atau gempa bumi pun aku tetap akan bikin video. Aku akan tetap bikin konten. Itu sih yang konsisten tuh susah menurut aku. Kalau sekarang udah ada yang ngeditin timnya atau masih ngedit sendiri? Aku masih ngedit sendiri karena harus Masih sesuai style ngedit aku. sendiri? Iya, harus sesuai style aku, soalnya kan dulu pernah dipegang tim, tapi kayak nggak sesuai aku gitu loh. Berarti sehari berapa konten? Dulu sehari 2 sampai 3. Sekarang cuma 1 sih, sehari satu. Sehari 1 ya? Iya. Berarti duitnya ada banyak guys ya. Aduh. Nggak perlu brutal kontennya nih. Kayak gitu loh. Biasanya masih brutal, masih perlu duit nih. Enggak lah kayak gitu Berarti ceritanya. duitnya udah banyak nih jadi ketar-ketir. Saya jadi ketar-ketir nih. dengerin. Ketar-ketir ya. Kenapa sih namanya ketar-ketir? Karena kalau misalkan yang masuk live di kita pasti ketar-ketir aja lihat harganya gitu. Wah. Dulu pernah di live aku tuh rame banget yang komen kayak, wah ketar-ketir banget nih dompet aku, ketar-ketir lihat harganya kayak gitu, kayak pengen check out banget gitu loh. Karena kan dahsyat ya kan promonya kalau di kita. Berarti kalau saya pakai live harga pabrik dong ya? Oh ya benar. Kalau nggak pabrik nggak dijualin gitu ya. Kalau mahal nggak dijual ya Mbak Iya, Cece ya? betul. Aku ngelamar jadi host ya bisa. Oh ya, boleh. Aduh. Nah, Om, ini kan relate banget ya, terutama penontonnya Om Botak ini seller semua ya. Dan tahun-tahun ini banyak seller yang galau. Ya kan tadi kita mungkin udah sempat sharing, kalau misalnya banyak seller sekarang tuh posisinya tuh kejepit. Begitu banyak fee yang naik, ya kan, biaya juga naik, pajak juga naik. Kayaknya posisinya itu seller tuh makin lama makin susah. Nggak segampang waktu awal COVID dulu. Kan lagi naik ya. Kalau menurut Om, apakah ini waktu yang tepat buat mereka mungkin pilih, yaudah gue jadi afiliator aja deh daripada jualan? Kalau menurut Om gimana? Mungkin nggak langsung 100% jadi kreator ya, karena itu kan beresiko juga buat ini ya, buat sellernya kan. Karena belum tentu itu works di kalian atau enggak, kita kan nggak tahu. Jadi kalau buat pilih sebenarnya itu pilihannya balik ke kalian sih. Kalau mau jadi seller pun sebenarnya banyak keuntungan juga kan. Ya mungkin dia bisa kembangin bisnisnya lebih besar lagi kan. Kita kan nggak tahu gitu loh. Cuma untuk pilih kayak, karena aku posisinya sekarang sebagai kreator, aku jelas ngerasain lebih enak jadi kreator. Aku nggak perlu packing, nggak perlu mikirin SDM yang banyak sekali itu, nggak perlu stok barang, nggak ada resikonya gitu sih. Kalau seller resikonya banyak sekali karena kita backgroundnya jadi seller juga kan. Kayak stok mati lah, stok barang yang nggak bisa keluar, itu kita harus mikirinnya bener-bener sih. Kalau mau jadi seller mungkin sekarang pilihannya jadi besar sekalian sih. Kalau di setengah-setengah gitu mungkin agak sulit ya. Betul. Terus harus kolaborasi banyak dengan kayak kreator, itu kan kalian butuh buat komisi lagi kan, itu biaya lagi gitu. Jadi coba buat branding jadi kreator juga nggak salah sih sebenarnya. Salah ya. Sambil dijalanin buat sellernya.
Nah, satu lagi deh, tips dari sisi afiliator ya. Seller mesti gimana supaya bisa kerja sama afiliator gede kayak kalian misalnya. Yang pertama pasti usahain dapat ini ya, kayak kontaknya gimana pun caranya gitu. Gimana pun caranya. Teman Iya. mau kontaknya? Dia emang botak nanti. Jangan ya. Jangan. Nah. Jangan, dia udah gak menerima lagi, guys. Udah Masih, luar. masih kok, masih terbuka. Masih terbuka ya. Yang pasti komisi harus khusus ya. Betul. Ah, Dan harga-harga pabrik ya. Iya. Jadi kalau buat ngomongin kreator, mungkin kalau kreator itu kan banyak kerjaannya juga ya. Banyak kerjaan. Pasti chat kalian kebanyakan nggak bakal kebaca sih. Kalau chat yang nggak kebaca hubunginnya gimana? Mungkin bisa kayak misalnya dari lewat kalau data atau agensi kan mereka juga punya banyak kan. Sekarang bergabung sama agensi? Iya, sekarang bergabung sama agensi. Oh, berarti Jadi paling saya- cepat lewat kalau data cari WhatsApp-nya Iya, atau dari agensinya langsung betul, ya? betul. Kalau nggak hubungin ke media sosial mereka juga bisa sih. Saya kayak namanya Cece Ketar-Ketir. Di Instagram kita juga ada, namanya Cece Ketar-Ketir juga. Cece ketar-ketir ya guys ya. Ya. Oke, thank you banget Om udah mau sharing-sharing di sini. Sukses buat karirnya. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar dan semua yang nonton live-nya tuh ketar-ketir dompetnya tuh ya melihat Betul. harganya. Makasih Om. Ya, thank you banget buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa buat jadi member buat konten-konten. Bye-bye.